Mas Katon Bagaskara. Satu kebanggaan tersendiri kan, unsur Indonesia dengan unsur menggelar sholat Idul Fitri di depan. Tony ingin sharing yaitu masyarakat Taiwan itu gemar membaca. Di Taiwan saya melihat bahwa kebebasan berekspresi untuk para pekerja migran ini luar biasa. Diberikan uang sebesar-besarnya, seperti ada nyanyi, video klip, itu kan, kemudian ada tari, peragaan busana dan sebagainya. Sebagai orang yang telah 26 tahun di Taiwan tentu mempunyai kebanggaan sendiri. Saya ingin pernyataan dari kakak. Jadi seperti apa perasaan kakak untuk melihat perkembangan ini Taiwan dari masa ke semasa? Bagaimana perasaannya Tony? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pada saat Tony berada di Taipei City Government, Tony menggelar kegiatan perdana panggung hiburan bagi masyarakat Indonesia. Itu pertama kali diadakan. Dan Tony menulis proposal tersebut, mengundang artis datang ke Taiwan. Kebetulan saja, artis pertama yang menginjakan kakinya di Taiwan dan bisa berada di atas panggung adalah Mas Katon Bagaskara. Satu kebanggaan tersendiri karena berhasil mengundang Mas Katon Bagaskara datang ke Taiwan. Waktu itu jumlah penontonnya tidak tanggung-tanggung, Bung. 8.000. Wow. Meledak. Dan pada saat itu Tony berpikir, Mas Katon kalau nyanyi sendirian, kasihan. Dari depan sampai belakang, tidak mungkin ia nyanyi sendirian. Nah, oleh sebab itu Tony meminta teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan, yuk kita perkenalkan yuk baju daerah Indonesia. Kan banyak tuh, banyak provinsi. Nah, kebetulan saja setiap warga Indonesia ada kostumnya. Kebetulan saja ya, ada kostumnya. Ada yang punya baju Bali, ada yang punya baju daerah Sumatera, kemudian ada yang gaya Kalimantan seperti orang Dayak, ada juga yang seperti suku Minang, ataupun juga yang dari Jawa tentu saja banyak. Putri Bali juga ada. Jadi pada saat itu Tony membuka satu kegiatan di hari yang sama, yaitu peragaan busana untuk memperkenalkan keragaman pakaian tradisional Indonesia bagi masyarakat. Nah, pada saat itu media langsung meliput. Wow, foto yang ditayangkan itu justru foto itu, ya, foto yang ditayangkan oleh media Taiwan, foto di mana teman-teman mengenakan pakaian daerah. Karena itu beragam dan terlihat sangat megah dan ramai. Nah, mulai dari sana, teman-teman Indonesia kerap bertanya, Kak, kapan lagi Kak diselenggarakan kegiatan seperti demikian? Oke. Tony mencoba untuk melakukannya setiap tahun. Mulai dari sana, Tony memberikan kekuatan bagi setiap orang untuk belajar di Taiwan. Cara belajarnya adalah mencoba menggabungkan unsur Indonesia dengan unsur yang berada di Taiwan, dijadikan satu, menjadi satu kekuatan yang baru. Itu namanya kreativitas dan inovasi. Nah, jadi Bung Rudi bisa melihat di media sosial, teman-teman Indonesia di sini ada yang peragaan busana, ada yang mulai belajar make up dandan, ada yang belajar fotografi, kemudian ada juga yang belajar bagaimana caranya untuk merias pengantin, ada yang mulai belajar bikin bubble tea, kemudian ada yang mulai belajar bikin bagaimana caranya untuk kuteks kuku, ya kan? Karena kan wanita suka dengan kuku yang indah. Para prianya juga belajar bagaimana caranya untuk membuka kedai kopi dan lain sebagainya. Tony membimbing mereka dan memberikan kesempatan, serta buka beberapa kelas bagi teman-teman Indonesia yang ingin belajar. Dari sana, Tony berikan semangat, dan akhirnya mereka jalan sendiri, Bung. Nah, karena sudah diberikan satu platform dan media, kemudian juga pemerintah daerah dan kota di Taiwan sendiri juga memberikan dukungan, maka terbentuklah satu komunitas yang baru, di mana mereka yang suka dandan, yang belajar dandan, ada komunitasnya sendiri. Yang suka fotografi,
ada komunitasnya sendiri. Yang suka bikin makanan, ada komunitasnya sendiri. Jadi, secara tidak langsung, sebenarnya warga Indonesia di Taiwan sudah menularkan kebudayaannya kepada Taiwan. Sehingga keragaman di Taiwan semakin banyak. Nah, kebebasan berekspresi, kemudian juga kebebasan untuk melakukan berbagai hal di Taiwan, selama tidak melanggar peraturan, itu diizinkan. Mulai dari yang kecil. Yang kecil misalkan saja tadi ya, untuk belajar dandan. Yang besar apa, Kak? Yang besar misalkan saja menggelar sholat Idul Fitri di depan Taman TMS, Taipei Main Station. Jumlahnya puluhan ribu orang. Untuk sholat Id bersama. Dengan megah dan tertib. Setelah berdoa, setelah sholat Id, mereka salaman bersama, dan cekrek oleh kamera Taiwan, masuk ditayangkan, wow, luar biasa. Baru-baru ini melihat postingan Kak Tony ya, mengenai perpustakaan di Taiwan. Itu wow, ya, sekali memang, wah begini wajah perpustakaan Taiwan. Nah, apa yang kakak dapatkan di sana selain yang di media sosial itu ya? Mungkin di sana lebih merasakan bagaimana, dan di Indonesia harusnya bagaimana gitu ya. Teman-teman sekalian, mungkin belakangan ini Tony kerap ya menjadi salah satu duta untuk berbagai kegiatan. Bahkan termasuk juga perpustakaan. Hal ini Tony ingin sharing, yaitu masyarakat Taiwan itu gemar membaca. Nah, pada saat mereka suka membaca, mereka akan mencari tempat yang sepi, tempat yang nyaman. Nah, salah satu yang Tony sharing adalah perpustakaan di kota Taichung. Sebenarnya itu hanya salah satu saja perpustakaan yang ada di Taichung. Sementara pada saat Tony kuliah dulu di NCCU, National Chongqing University, hampir setiap hari Tony pergi ke perpustakaan. Dan perpustakaan yang sebelumnya itu wajahnya gelap. Kemudian juga mungkin kelihatannya kurang cerah, banyak buku, sepi, dan lain sebagainya. Namun, di luar dari universitas, ternyata di Taiwan sendiri ada satu yang namanya tempat ataupun juga pusat membaca. Namanya Keisu. K itu K. K, kemudian su itu adalah buku. Keisu. Keisu artinya adalah membaca buku. Nah, di Taiwan sendiri banyak sekali pusat membaca buku. Jadi mereka membuka pusat membaca buku ini, memberikan pelayanan seperti apa? Memberikan pelayanan dalam bentuk ruang. Ruang untuk membaca. Nah, di Indonesia mungkin tidak ada ya, ruang membaca yang disewakan. Nah, di Taiwan banyak, banyak sekali ruang membaca yang namanya Keisu Chongqing, pusat Keisu. Nah, pusat Keisu ini bisa ditemukan di berbagai tempat, bahkan di tengah-tengah perkotaan. Misalkan saja di TMS. Di seberangnya TMS, banyak sekali tempat yang namanya pusat Keisu. Pusat Keisu ini menyediakan ruangan. Ruangannya tidak besar. Ruangannya mungkin satu kotak yang cukup untuk satu orang. Kemudian depannya ada bilik, ya, pembatas agar tidak mengganggu yang lainnya. Jadi kita akan fokus dengan bacaan kita karena kita tidak perlu khawatir diintip orang. Ya, ada biliknya, bagaikan warung telepon umum. Nah, seperti itu, Bung. Nah, kemudian apa sih yang mereka dapatkan yang membuka Keisu tersebut? Yang membuka pusat Keisu tersebut tentu saja mendapatkan pemasukan dari biaya sewa. Kemudian yang kedua, mereka juga menjual minuman. Kalau yang haus, boleh pesan minum. Oh, lapar, ada makanan kecil, ada snack. Bahkan bukanya 24 jam. Karena orang Taiwan sangat gemar membaca. Waktu Bung Rudi datang ke Taiwan, mungkin tidak sempat Tony ajak pergi ke mall khusus untuk buku. Jadi satu mall itu semuanya buku.
Nah, mengapa perpustakaan yang di Taichung kelihatannya megah? Itu hanya sebagian saja, Bung. Itu adalah milik pemerintah Taichung. Di sana terdapat selain buku dalam bahasa Mandarin, ada buku bahasa yang sengaja dimasukkan dan diimport dari Indonesia. Jadi ada buku bahasa Indonesia. Selain itu, situsnya sendiri pun ada bahasa Indonesianya. Jadi mengajak orang-orang Indonesia juga ikut membaca. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa Vietnam. Dua bahasa ini, dua bahasa Asia Tenggara, menjadi salah satu mata pelajaran dalam kurikulum untuk anak-anak sekolah di Taiwan. Dari SD sampai SMA. Jadi berbanggalah menjadi orang Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah Taiwan. Nah, oleh sebab itu, tulisan Tony di dalam media sosial menjadi pintar di negeri orang. Ya, itu sangat memberikan inspirasi bagi semua. Dan tentunya menjadi contoh untuk Indonesia. Dan pekerja migran di sana diminta untuk menularkan. Benar. Ketika pulang ke Indonesia, dia akan bercerita kepada tetangga, keluarga, bahwa di sana membaca itu sangat dihargai. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Dan satu lagi yang ingin saya sharing kepada teman-teman sekalian. Belakangan ini, Tony menjadi salah seorang pembicara di dalam seminar untuk kiat usaha di dalam media sosial bagi masyarakat Indonesia. Karena kita dilahirkan di dalam keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, tentu saja pada saat kita menghadapi persaingan yang begitu tinggi saat ini, ada yang kalah karena kalah di start. Ada yang menang di garis start. Karena kenapa? Mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang berada. Mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Sehingga menular ke anak-anaknya. Tetapi bagaimana, Kak, dengan mereka yang dilahirkan dengan latar belakang keluarga biasa saja? Atau dengan keuangan yang pas-pasan? Makan saja sulit, apalagi sekolah, Kak. Oleh sebab itu, pada saat di Taiwan, teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan punya kesempatan untuk mendidik dan juga menaikkan nilai diri sendiri sehingga mampu menghadapi persaingan yang sangat ketat dewasa saat ini. Apalagi globalisasi. Nah, mereka di Taiwan sendiri juga harus menghadapi persaingan. Persaingan dengan siapa? Persaingan dengan sesama orang Indonesia. Persaingan dengan para pekerja migran dari negara lain. Persaingan dengan warga Taiwan sendiri untuk bisa terus bertahan dan juga bekerja agar bisa memajukan dan juga mensejahterakan keluarga yang berada di tanah air. Tidak bisa berkata-kata, Bang, ya luar biasa nih informasi yang saya dapatkan hari ini. Ya, langsung dari narasumbernya. Biasa. Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Tony. Ya. Sebagai anak bangsa yang berada di Taiwan 26 tahun, tentunya saya melihat bahwa pekerja migran ada yang sudah kembali ke Indonesia, berusaha memiliki usaha mandiri, dan tentunya ini kebahagiaan bagi kita semua ya, bahwa sampai kita bukan negara pengimpor tenaga kerja, karena simbiosis mutualisme inilah yang membuat kerjasama kedua negara ini terjadi. Apa kira-kira pesan yang ingin Kakak sampaikan pada kesempatan ini? Baik, teman-teman sekalian yang mendengarkan siaran yang diasuh oleh Bung Rudi Hartono, saya Tony Tamsir dari Taipei, Taiwan, ingin memberitahukan, walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi setiap manusia itu diciptakan sangat unik. Karena diciptakan sangat unik, oleh sebab itu kita memiliki akal dan pikiran. Kita punya impian, kita punya harapan. Itu keunikan manusia. Walaupun kita hari ini berada di bawah,
Tetapi pada saat kita punya harapan dan kita punya impian untuk bisa berada di atas, kita harus berusaha. Nah, berusaha itu tentu saja butuh banyak sekali pengorbanan. Bagaikan seorang manusia untuk bisa hidup saja harus makan. Untuk bisa makan harus pergi beli beras. Pada saat beli beras harus punya uang. Bagaimana caranya punya uang? Harus bekerja. Bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan? Kita harus punya daya pikatnya masing-masing terlebih dahulu. Bagaimana bisa punya daya pikat? Kita harus mendidik diri kita sendiri, menanamkan berbagai macam bentuk kemampuan dan juga keahlian. Bagaimana Kak caranya Kak menanamkan berbagai keahlian tersebut? Belajar. Belajar mulai dari yang paling mudah. Membaca, sharingan teman-teman, sharingan saya, ataupun juga belajar dari pengalaman orang lain. Belajar pengalaman yang pahit pun merupakan satu pendidikan agar kita tidak melakukan kesalahan yang serupa. Nah, kemudian belajar dari pengalaman orang yang sukses atau orang yang kita anggap sudah luar biasa, itu akan lebih memotivasi kita. Mungkin saja menjadi satu bagian inspirasi agar kehidupan kita tidak hanya berdiri di sini saja. Bagaimana caranya kita melangkah agar kita selalu bisa maju dan menjadi satu pilar rumah tangga yang penting. Sebuah keluarga yang bahagia, yang sejahtera, kemudian dengan memiliki keturunan anak cucu yang juga bahagia sejahtera. Dan sekaligus memajukan negara. Itu merupakan satu hal yang menurut Tony, teman-teman sekalian, bisa melakukannya kapan saja, di mana saja. Entah itu di Indonesia atau di negeri orang. Semuanya punya harapan dan bisa mencapai impian Anda untuk bisa sukses. Wow. Baik. Terima kasih Kak Tony atas sharing hari ini yang tentunya sangat bermanfaat dan saya sendiri mendengarkan hal-hal baru pada hari ini. Dan saya harap teman-teman di luar sana dapat termotivasi untuk terus menggali apa yang dia ada dalam diri dan berbuat yang lebih baik. Baik. Kak Tony, selalu bersemangat. Baik, pemirsa Rudy Haji, saya cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Salam dari Indonesia dan Taipei, Taiwan. Semangat.